Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik, welcome back to my channel. Nah, baik, di video kali ini kita akan membahas materi soal benar ataukah salah dari suatu materi KPK atau kelipatan persekutuan kecil. Nah, dikarenakan pada minggu lalu kita telah membahas materi KPK dari soal yang salah, sekarang yang akan kita bahas itu soal benar dari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggotanya saya sendiri Kiki Nakesya AS, kemudian Rusna, Kamelia, Alpianti, dan juga Santi Wirda. Baik, kali ini sebelum kita masuk ke soal, kita akan mengulas kembali seperti apakah itu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, pada waktu kita SD atau sekolah dasar dan sekolah lanjutan, kita telah mempelajari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Misalnya saja, kelipatan bola positif dari 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan bola positif dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, 36, dan 48. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa suatu kelipatan persekutuan itu dapat dilihat dari angka yang sama. Nah, dari 3 dan 4 itu yang sama adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Nah, dari penjelasan singkat tadi, pasti teman-teman mengingat kembali materi-materi yang kita pelajari dari KPK pada waktu sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut seperti apa KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dengan menggunakan beberapa definisi-definisi lainnya. Pertanyaannya, benar atau salah pernyataan berikut ini? Jika benar, buktikanlah pernyataannya, dan jika salah, berikan contoh kontranya. Soal pertama, nomor 2. Benar atau salah jika KPK A dan min B sama dengan KPK A dan B? Jawabannya benar. KPK A, min B dan KPK A, B masing-masing bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Misalkan, jika KPK A, min B sama dengan KPK A, B sama dengan C, maka A habis membagi C dan juga min B habis membagi C. Karena A habis membagi C dan juga min B habis membagi C, maka B juga habis membagi C. Maka dapat disimpulkan bahwa KPK A dan min B sama dengan KPK dari A dan B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan definisi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK berikut. Nah, jika A dan B anggota dari Z atau bilangan bulat di mana keduanya tidak nol, maka kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B disimpulkan dengan kurung siku, B sama dengan M anggota Z positif jika 1.
A habis membagi M dan B habis membagi M. Dan yang kedua, jika C lebih besar dari 0, maka A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M lebih kecil sama dengan C. Nomor 3. Jika D habis membagi FPB A dan B, maka D juga habis membagi KPK A dan B. Jawabannya benar. Misalkan saja FPB A, B sama dengan C, maka C habis membagi A dan juga C habis membagi B. Dan karena D habis membagi C, maka dengan sifat transir D habis membagi A dan juga D habis membagi B. Kemudian misalkan KPK A, B sama dengan T, maka A habis membagi T dan B habis membagi T. Karena D habis membagi A dan juga A habis membagi T, maka D habis membagi T. Dan juga karena D habis membagi B dan B habis membagi T, maka D habis membagi T. Jadi D habis membagi KPK A dan B. Baik, soal nomor 5. Benar atau salah bahwa FPB dari A, B habis membagi KPK dari A, B? Jawabannya adalah benar. Adapun penyelesaiannya ialah kita ketahui bersama bahwa untuk FPB itu sendiri notasinya adalah kurung buka. Kemudian untuk notasi KPK itu adalah kurung siku. Lalu kita misalkan faktor persekutuan dari A, B adalah D atau sama dengan D. Sesuai dengan aturan atau sifat dari FPB, jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat positif, maka D adalah faktor persekutuan dari A dan B. Maka D habis membagi A dan D habis membagi B. Karena A habis membagi A, B, maka atau karena A habis membagi FPB dari A, B, maka D pun habis membagi KPK dari A, B. Kita lihat pembuktiannya. Berdasarkan permasalahan tadi diperoleh bahwa FPB dari A, B habis membagi KPK dari A, B. Dari definisi FPB itu sendiri ialah FPB dari A, B habis membagi A dan FPB dari A, B habis membagi B. Adapun definisi dari KPK ialah A habis membagi KPK dari A, B dan B habis membagi KPK dari A, B. Maka FPB dari A, B habis membagi A dan A habis membagi KPK dari A, B. Sehingga diperoleh FPB dari A, B habis membagi atau membagi habis KPK dari A, B. FPB dari A, B habis membagi KPK dari A, B diperoleh dengan melihat teorema 1 sifat transitif dari keterbagian, yaitu jika X habis membagi Y dan Y habis membagi Z, maka kesimpulannya X pun habis membagi Z. Maka diperolehlah FPB dari A, B habis membagi KPK dari A, B. Sehingga terbukti. Soal nomor 8.
Jika C suatu kelipatan persekutuan dari A dan B, maka FPB dari A, B habis membagi C. Pernyataan tersebut juga benar. Mengapa? Kita ketahui bersama bahwa C adalah suatu kelipatan persekutuan dari A dan B. Maka A habis membagi C dan B pun juga habis membagi C. Kita perlu ingat bahwa definisi KPK itu ialah jika KPK dari A, B sama dengan C, maka A habis membagi C dan B habis membagi C. Kemudian kita misalkan FPB dari faktor persekutuan dari A, B sama dengan D. Maka D habis membagi A dan D habis membagi B. Jika D habis membagi A dan A habis membagi C, maka bisa dipastikan atau dapat disimpulkan D pun habis membagi C. Begitupun jika D habis membagi B dan B habis membagi C, maka dapat juga kita simpulkan bahwa D pun habis membagi C. Jadi, FPB dari A, B habis membagi C. FPB A, B sama dengan KPK A, B jika dan hanya jika A sama dengan B. Jawabannya itu pernyataan tersebut benar. Misalkan FPB A, B sama dengan T, maka T habis membagi B karena FPB A, B sama dengan KPK A, B. Maka KPK A, B sama dengan T, sehingga A habis membagi T dan B habis membagi T. Selanjutnya, karena T habis membagi A dan A habis membagi T, maka A sama dengan T, A sama dengan T. Demikian pula karena T habis membagi B dan B habis membagi T, maka B sama dengan T. Karena A sama dengan T dan B sama dengan T, maka A sama dengan B. Sebaliknya, jika A sama dengan B, maka FPB A, A sama dengan KPK A, sama dengan A. Selanjutnya soal nomor 9. Jika KPK dari A, B sama dengan B, maka A habis dibagi B. Jawabannya benar. Ini karena sesuai dengan definisi dari KPK dua bilangan A dan B, yaitu bahwa kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan bulat tidak nol A dan B adalah suatu bilangan bulat positif M, ditulis KPK dari A, B sama dengan M apabila memenuhi A habis dibagi M dan B habis dibagi M. Jadi terbukti bahwa KPK dari A, B sama dengan B, maka A habis dibagi B dan B habis dibagi B. Soal nomor 10. Benar atau salahkah pernyataan-pernyataan berikut ini? Jika A habis membagi B, maka KPK A dan B sama dengan B. Jawabannya benar, karena faktor dari A habis membagi B menurut definisi 2.1, maka ada bilangan bulat K, sehingga B sama dengan K dikali A. Sehingga faktor KPK dari A dan B sama dengan KPK dari A dan K dikali A sama dengan K dikali A sama dengan B. Maka pernyataan tersebut dinyatakan benar. Nah, itulah tadi pembahasan soal dari kelompok kami ya guys ya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum.